Assalamualaikum. Bahagia rasanya berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tali pocong. Tepatnya, jimat tali pocong. Berwujud sehelai kain kafan yang digunakan untuk mengikat kain kafan lain dari pembungkus badan mayat sebagai pelindung di dalam kuburannya. Umumnya diikatkan di bagian atas kepala, leher, perut dan kaki. Di sanalah jimat tersebut didapatkan. Perjuangan untuk mendapatkan benda tersebut menjadi nilai utama keampuhan dan kesaktian secara supranatural sebagai efek dari reaksinya ketika benda tersebut digunakan. Tanpa itu semua, benda itu tak akan memiliki nilai apa-apa. Kalau hanya kain kafan, di toko juga banyak dijual. Sebelum membahas bagaimana cara mendapatkannya, sebaiknya kita ketahui dulu efek apa yang didapatkan dari jimat tali pocong ini. Sekaligus membayangkan, untuk apa kira-kira jika kamu memilikinya. Jimat tali pocong merupakan salah satu jimat yang dipercaya oleh sebagian orang di Indonesia. Umumnya mereka datang dari kaum klinik yang secara yakin mempercayai kekuatan dan keajaiban dari jimat ini. Memang tidak kaleng-kaleng. Secara mistis, jimat ini dapat digunakan untuk kekebalan. Konon, tali pocong bisa menjadi jimat kebal untuk penggunanya, seperti tahan bacok, tidak tembus peluru, otot kawat tulang besi dan lain-lain. Sebagai contoh, pada 2016, di Depok, ada aksi viral seorang pencuri kebal senjata mengaku apa yang dilakukan semata-mata karena dia memiliki jimat tali pocong. Mitos kekebalan efek dari tali pocong juga pernah terjadi pada peristiwa tawuran. Melompat jauh. Jimat ini dipercaya dapat membuat pemiliknya memiliki kemampuan melompat jauh dari kebiasaan orang pada umumnya. Secara normal, orang mungkin dapat melompat paling jatuh 5 meter. Dengan memakai jimat ini, mungkin orang dapat melompat hingga sejauh 10 meter dalam satu kali lompatan. Secara nalar mungkin tidak masuk akal. Secara supranatural hal ini mungkin saja terjadi ketika orang tersebut memakai jimat tali pocong. Jangan heran jika suatu saat kamu menjumpai hal aneh ini. Anggap saja dia memakai jimat tali pocong di badannya. Biarlah hal ini menjadi rahasia hingga kamu memiliki jimat yang serupa untuk kemudian mengalahkannya. Membuat korban kejahatan tertidur lelap. Ada kepercayaan bahwa jimat ini bisa membuat korban kejahatan tertidur lelap. Sebagai contoh, karena suatu hal, kamu terpaksa harus menjadi pencuri. Dalam operasinya, kamu mungkin perlu waktu dan cara untuk dapat memasuki rumah korban. Sebagai pendatang ilegal di rumah orang, sudah tentu banyak resiko yang ditanggung seperti korban mendadak terbangun dari tidur dan menggagalkan rencanamu. Hal seperti itu tidak akan terjadi jika kamu membawa jimat tali pocong yang ajaib itu. Orang seisi rumah pasti akan tertidur lelap, dan kamu dapat menggasak rumah dengan bebas hingga kamu menemukan barang yang kamu cari dari rumah tersebut. Dalam kisah yang lain, sebagai orang baik, mungkin tidak harus menjadi penjahat untuk memiliki benda ini. Bisa saja kamu mencuri demi kebaikan, misalnya. Efek jimat tali pocong nampaknya begitu mengasihkan, tapi ternyata tidak untuk cara mendapatkannya. Banyak yang meyakini tali pocong yang diambil dengan cara-cara tertentu memiliki energi yang luar biasa. Hal ini menyangkut ilmu hitam yang sangat berbahaya. Hanya orang yang tahu tentang pengetahuan ilmu spiritual dapat melakukannya. Selebihnya adalah orang yang nekat. Tidak sembarang jenazah memiliki kriteria jimat tali pocong, yaitu jenazah perawan atau gadis yang belum pernah menikah. Selebihnya adalah jenazah dari korban kecelakaan, bisa juga korban pertempuran. Menurut mitos,
Tali pocong yang didapat dari perawan yang meninggal pada Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon memiliki tuah dan energi gaib yang lebih tinggi. Perlu diingat sekali lagi, hanya orang-orang tertentu dapat melakukan pekerjaan ini. Selebihnya adalah orang yang nekat. Ada beberapa cara untuk mengambil tali pocong. Jika kamu mau nekat, syarat yang diperlukan adalah menggali makam tanpa menggunakan alat, seperti sekop cangkul linggis, kayu tongkat, dan lain-lain. Cukup menggunakan tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Setelah makam berhasil dibuka, ambil tali pocong yang mengikat bagian kepala. Itu pun tidak asal mengambil begitu saja. Akan lebih baik jika kamu mengambilnya dengan mulut dan gigi kamu. Banyak yang percaya jika tali penutup kepala pocong mempunyai energi yang lebih besar dibandingkan tali di bagian lainnya. Setelah benda yang kamu inginkan sudah berhasil kamu angkat, pekerjaan bisa dikatakan selesai, dan kamu boleh pulang. Untuk keamanan, sebaiknya hindari berpapasan dengan orang. Demikian bahasan ini berada dalam ranah dunia klinik. Penggunaan tali pocong untuk pesugihan, pelet, maupun ilmu kebal adalah cara sesat yang tidak dibenarkan oleh agama. Terima kasih teman-teman telah menonton.